A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan ibadah saum yang ketujuh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani dan kekuatan iman untuk dapat menyelesaikan ibadah saum ini hingga akhir Ramadan nanti. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi umat Islam, yang dengan perangai dan sikapnya yang sidik, amanah, tabligh dan fatonah dapat kita jadikan sebagai kompas dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan itu ialah bulan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk senantiasa meningkatkan kebajikan dan meninggalkan maksiat. Dan salah satu keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan itu, salah satunya ialah dikenal dengan Syahrul Barokah, yaitu bulan yang penuh dengan berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan hadis riwayat Ahmad, telah datang kepada kalian satu bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka Allah mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Saat itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu. Dan ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 malam yang lainnya, atau 1000 bulan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kata berkah atau mubarakah berasal dari kata kerja yang merujuk pada masa lampau atau fi'il madi, atau dalam bahasa Inggrisnya past tense. Menurut Imam An-Nawawi, barokah itu artinya adalah tumbuh, berkembang, bertambah, dan kebaikan yang berkesinambungan. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani memaknai kata ini sebagai as-subut atau ketetapan atau keberadaan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa barokah itu ialah ziyadatul khair ala kulli syai', bertambahnya kebaikan atas segala sesuatu. Jadi dari makna ini dapat kita ambil ada 3 indikator sesuatu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah sesuatu yang sedikit, jika berkah itu akan terasa banyak. Umur yang sedikit itu jika dilakukan untuk melakukan kebaikan dan amal soleh, maka ia akan menjadi berkah bagi pelakunya. Sebagaimana Imam An-Nawawi itu umurnya tidak lebih dari 45 tahun.
Umurnya 45 tahun beliau wafat. Lahir tahun 631 dan wafat tahun 676. Tetapi ratusan judul karya-karya beliau hingga saat ini masih dikaji oleh para cendekiawan dan para ulama. Itu ilmu, itu umur yang diberkahi. Ada harta yang berkah, harta yang sedikit tetapi cukup untuk kita manfaatkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Karena banyak orang yang banyak hartanya kadang-kadang tidak merasa cukup. Ilmu yang diberkahi itu adalah ilmu yang dapat kita laksanakan dan kita aplikasikan sehari-hari. Itu adalah ilmu yang berkah. Nah, apa kaitannya dengan Ramadan? Dalam Ramadan itu disebut dengan bulan berkah karena Ramadan ini banyak pahala yang tadinya di bulan-bulan biasa di selain Ramadan itu pahalanya sedikit. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah banyak lipat gandakan pahala itu. Yang tadinya ibadah sunnah di bulan biasa, di bulan Ramadan ini ibadah sunnah pahalanya diganjar oleh Allah setara dengan ibadah wajib. Yang kedua, sesuatu yang berkah itu adalah sesuatu yang membuahkan manfaat yang luar biasa. Ilmu agama yang banyak dan berkah itu akan memberikan manfaat yang mendunia dan mendatangkan manfaat untuk masyarakat yang luas. Umur yang panjang dan berkah itu akan membuahkan karya-karya amal soleh yang monumental dan manfaatnya sangat luas bagi lingkungan kita dan masyarakat umum khususnya. Dan dalam hal ini jika dikaitkan dengan Ramadan, maka ibadah-ibadah yang sekecil apapun jika kita maksimalkan, maka itu akan menjadi berkah bagi pelakunya. Hatinya akan tertata, pikirannya akan mengarah kepada pikiran-pikiran yang positif atau positive thinking dan dijauhkan dari yang namanya negative thinking. Dan salah satu puasa itu Bapak Ibu adalah menjadi perisai bagi diri kita. Jadi orang kalau sudah puasanya terlatih, itu akan dijauhkan dari sifat amarah. Yang tadinya biasa-biasa, hari-hari biasa, bulan-bulan biasa suka marah, tapi ketika puasa, insya Allah dia akan berusaha untuk menahan amarahnya agar puasanya tidak batal atau puasanya menjadi berkah. Itu adalah satu perisai. Puasa itu menjadi satu perisai bagi diri kita yang menjalankan ibadah saum. Misalnya jam 5 ada temannya yang tidak puasa, makan di depannya, minum di depannya, ditanya, antum nggak marah? Enggak, nanti tunggu maghrib baru marah. Karena lagi puasa ya. Dan yang ketiga itu dikatakan berkah ketika sesuatu atau keadaan itu bisa menghantarkan seseorang untuk meningkatkan kebaikan, untuk meningkatkan nilai spiritualitas dalam beragama yang lebih mendekatkan dia kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa di dalam Ramadan itu menjadikan orang itu semakin soleh. Contohnya yang tadinya di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa, kita buka Quran satu lembar itu mau baca sudah ngantuk Pak. Tetapi di bulan Ramadan ini kita ngantuk bela-belain baca Quran. Di bulan-bulan biasa orang mau datang ke masjid itu nunggu qomat baru lari ke masjid. Di bulan Ramadan ini sebelum azan sudah cari saf yang paling depan karena takut tidak kebagian saf. Saking semangatnya, padahal niatnya bukan sholat isya, mau sholat tarawih. Tapi itu berkah Ramadan, meningkatkan nilai spiritualitas bagi pelakunya. Orang yang tadinya bulan-bulan biasa ditodong sama Pak RT, ditodong sama orang yang meminta bantuan, dia tolak. Tetapi di bulan Ramadan ini tiba-tiba meningkat sikap sedekahnya. Tidak diminta, tidak dihantari proposal, tiba-tiba mencatat berapa fakir miskin, berapa kaum duafa, berapa anak yatim yang siap untuk dikasih sedekah. Masya Allah, itu adalah berkah bulan Ramadan. Oleh karenanya Ramadan itu adalah sejatinya bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita khususnya umat Islam, tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan bulan suci yang penuh barokah ini untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat mengakhiri
Ramadan ini dengan predikat menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kelancaran dan kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan ini hingga akhir nanti. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.